أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد, jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dengan memuji Allah serta bersyukur kepadanya, kita awali kajian kita rutin pekanan dengan izinnya. Tentu kita berharap rahmat, inayah dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian dari syariat ini. Sehingga ketika kita semuanya berpegang kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, kita bicara anggaplah akhlak, adab, bertetangga, berkeluarga atau sejenisnya. Tentu di dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan. Tentu diperjelas juga dengan hadis-hadis dari ucapan-ucapan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terkadang kita masih bingung praktek di lapangannya seperti apa. Maka kemudian kita bisa membuka bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita melihat Nabi sendiri mengambil kesimpulan, mengambil satu solusi misalnya, itu juga sering sekali berangkat dari sirah. Lah kalau zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sirah siapa yang dipakai? Sirah umat terdahulu atau para nabi, para rasul sebelumnya. Di awal dakwah beliau di Mekah, sahabat ada yang disiksa, sahabat ada yang dizalimi, bahkan sudah menelan korban. Ada yang sudah sampai meninggal dunia, syahid. Seperti hanya keluarga bapak ibunya Ammar, yaitu Yasir, ya, dan istrinya Sumayyah. Maka berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk hijrah nyebrang ke Habasyah, ke Afrika. Pertanyaannya, dari mana ini? Rasul kok tiba-tiba memiliki perintah, memberikan solusi bagi para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah ke tempat yang mereka sama sekali asing, yaitu kota negeri Habasyah. Jawabannya karena di saat itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan kehidupan para muslimin di Mekah, ya, mereka banyak disiksa, banyak diembargo, maka Allah turunkan saat itu surat Al-Kahfi. Antum tahu kan surat Al-Kahfi itu? Yang antum baca malam Jumat, hari Jumat. Di antara surat Al-Kahfi itu ada kisah pemuda yang mereka menyelamatkan agamanya dari pemimpin yang zalim, pemimpin yang enggak beriman. Ngapain mereka? Keluar dari negerinya. Lari dari kampung hanya, dari wilayahnya. Sampai mereka menemu gua di perbukitan, kemudian masuk ke gua tersebut, dan Allah lindungi mereka. Allah tidurkan mereka sepanjang 300 tambah 9 tahun, yang kita kenal dengan kisahnya Ashabul Kahfi. Dari sini kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ibrah. Ya. Maka di dalam surat Yusuf cerita itu, sejarah kan itu.
Di ayat yang terakhir, ayat 111-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'tabiru ya ulil albab." Ambillah pelajarannya bagi kalian yang mau berpikir, yang punya akal. Ngambil pelajaran dari mana? Dari kisahnya Nabi Yusuf. Ketika Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, memberikan nama lain dari surat Al-Hasyr. Abdullah ibnu Abbas memberikan nama lain yaitu surat Bani Nadir. Karena surat itu ditujukan untuk Yahudi Bani Nadir. Al-Hasyr namanya apa? Pengepungan. Yahudi itu kalah dari dulu di zamannya Nabi, caranya dikepung. Maka di dalam surat Al-Hasyr itulah Allah juga berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran kalian yang mau berpikir, melihat, ya, ambil ibrohnya seperti ini loh, Islam mengalahkan Yahudi. Dan itu dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh para tabi'in. Jauh setelah itu ada seorang batalul Islam, Muhammad Al-Fatih, yang dengan izin Allah mampu menaklukkan Konstantinopel. Salah satu yang memberikan motivasi bagi diri beliau untuk membebaskan Konstantinopel dari orang-orang kafir, orang-orang Nasara, adalah karena di depan gerbang Konstantinopel itu ada satu kuburan sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari itu sahabat yang rumahnya, kalau kita flashback kajian kita setahun yang lalu mungkin ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, belum punya rumah, baru bangun Masjid Nabawi. Di mana nginepnya Nabi? Di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi banyak sekali mendengarkan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul menyampaikan, kalian besok menaklukkan Roma, kalian besok menaklukkan Persia. Ya, Roma diantaranya itu Konstantinopel. Maka di masa Umar mulai itu sodaqah Rasulullah. Ya, benar apa yang disabdakan, Persia takluk, Roma bagian barat takluk. Tinggal yang wilayah timur ini yang belum. Maka dikejar oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, ini mesti bisa ditaklukkan. Orang ada sabdanya kok. Cuma Allah Subhanahu wa taala lebih dulu mewafatkan beliau sebelum Konstantinopel berada di atas kekuasaan, di bawah kekuasaan kaum muslimin. Maka Muhammad Al-Fatih melihat satu kuburan sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membawa roh jihad fisabilillah, membela agama Allah dan menyebarkan tauhid di wilayah Konstantinopel. Ma'asyiral muslimin, hari ini negeri kita dalam tanda petik berserakan kuburan orang-orang yang soleh, berserakan kuburan-kuburan orang yang beriman. Tapi bukannya membawa motivasi kita untuk meniru kesolehan mereka, meniru keimanan mereka selama hidup. Yang ada kaum muslimin malah banyak yang terjatuh di sekitar kuburan itu, kemusyrikan, kesyirikan, tawassul yang syirik, ibadah-ibadah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW melalui apa? Kuburan. Padahal dulu Muhammad Al-Fatih satu kuburan itu bisa membawa motivasi. Untuk apa? Untuk memperjuangkan tauhid. Di kita ratusan ribuan kuburan malah jadi pintu kemusyrikan. Nah, ini kan sudah salah di dalam memahami konteks sejarah. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa taala. Hari ini kita masih berjalan di atas peristiwa Tabuk. Bagaimana kaum muslimin ketika mereka, Masya Allah, nggak perlu diulang teman, nggak perlu diulang kan?
Kaum muslimin ketika peristiwa Tabuk sebagaimana yang kita ketahui dalam kondisi yang tidak mudah. Mereka di hari-hari yang harusnya mendapatkan keuntungan dengan panen, tapi Rasulullah memerintahkan mereka untuk segera berangkat ke Tabuk. Kita lanjutkan terlebih dahulu pasal yang ke-37 yang kelima. Wa ja'alaihi salatu wassalamu sab'atun min fuqaha'il madinati yatlubuna an yahmilahum faqala lahum la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana ay alla yajidu ma yunfikun. Maka datanglah 7 orang di antara kaum muslimin Madinah, ya, yang mereka itu minta izin kepada Rasul ikut, meminta kepada Rasul, bawa kami ya Rasul, kami ingin berjihad di Tabuk. Tapi apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La ajidu ma ahmilu. Ya maaf saja, saya tidak mampu membekali kalian. Apa yang disedekahkan oleh Utsman bin Affan sudah kita bagi. Apa yang disedekahkan oleh Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf sudah kita bagi. Jadi kalau kalian pengen berangkat dan kalian gak punya modal, ya Rasul pun sudah gak bisa modali. Artinya orang-orang ini berarti sudah udzur untuk tidak mengikuti jihad Tabuk. Maka yang terjadi, tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazana. Maka mereka pun kemudian sedih, berurai air mata, nangis karena enggak mau atau enggak mampu untuk berjihad menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini para sahabat seperti itu, Pak. Enggak punya modal, minta izin suruh dibekali, Rasul enggak bisa membekali. Ya. Maka nanti ada peristiwa dalam hadisnya Ka'ab bin Malik itu. Ada seorang yang bernama Abu Khaisamah. Ya. Abu Khaisamah radhiyallahu taala anhu merupakan orang yang bersedekah untuk Tabuk ini 1 mud kurma. Bayangkan, hanya 1 mud segini kurma. Untuk perjalanan 30.000 pasukan, perjalanan yang lebih dari 600 kilo. Ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima itu. Maka Abu Khaisamah nantinya berangkat bersama Rasul dan 30.000 pasukan itu. Meskipun ada peristiwa beliau termasuk orang yang dilecehkan kelompok munafik. Ya, kelompok munafik itu bilang kepada Abu Khaisamah, Allah sama Rasulullah enggak butuh kurma 1 mudmu itu. Ya, ibarat mau bantu jihad kok cuma kurma 2 kilo iki ge opo. Itu orang munafik. Untuk siapa ini? Untuk Abu Khaisamah. Tapi ketika mereka mengomentari Abu Bakar, Umar, Utsman, beda lagi. Mereka bilangnya Abu Bakar ini pencitraan, yo kono duwe duit. Utsman barang iki kodho, ya kan? Ya, mentang-mentang punya harta, ngetok-ngetoki lek bantu 10.000 dinar, ya 50 kuda perang. Ini orang-orang munafik. Ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ya, satajiduna yaumal qiyamah, kalian akan mendapati besok di hari kiamat, ya, asyaddu adaban, termasuk orang yang azabnya pedih,
itu adalah dzil wajhain, orang yang bermuka dua, Pak. Tahu bermuka dua? Ya, yaqulu ilaha ula wa yaqulu ilaha ula. Mereka berkata di depan kelompok A gini, berkata di kelompok B gini, hanya untuk misi hawa nafsu dan keuntungan mereka belaka. Itu yang disebut dengan dzul wajhaini, orang yang bermuka dua. Ya, di yang ini bilangnya seperti ini, di yang situ bilangnya seperti itu. Ya, kepada orang-orang yang du'afanya orang muslimin mau jihad digembosi. Wong jihad kok cuma ngasih modal kurma 2 kilo, ya, nggak modal yang besar. Emang dibutuhkan yang kayak gitu. Tapi kepada sahabat-sahabat yang kaya-kaya, yang sedekahnya nggak kehitung, mereka juga bilang yang nggak genah itu tadi. Dan biasanya orang-orang yang seperti ini, ya, biasanya orang seperti ini memang raja komentar, Pak. Bantu seperti Usman ndak, sedekah 2 kilo kurma ya ora, Pak. Ya kan? Melanding, Pak. Oh, botok. Nah, gitu. Ya kan? Iya, orang kayak gini biasa seperti itu. Ya, orang-orang dzul wajhain. Ya, mereka gembosi yang sini, gembosi yang itu, bantu yang ini enggak. Bantuannya enggak seperti itu, sedikit juga enggak bantu, banyak juga enggak bantu, tapi kakean komentar. Ya, ini memang cukup menyusahkan di tubuh kaum muslimin di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada Abul Khaisamah termasuk orang yang mengalami hal itu. Tapi apa yang terjadi? Abul Khaisamah menutup kuping. Ya, sama orang-orang seperti itu sudah nggak usah didengar, Mas. Ya, nggak usah didengar. Yang penting kita di atas kebenaran. Nabi Yusuf alaihi salam masuk penjara, ditemani oleh 2 pemuda. 2 orang ini nggak tahu, itu Nabi itu nggak tahu. Yang penting bagi mereka melihat orang ini baik, orang ini benar. Maka tiba-tiba salah satu dari mereka bertanya tentang mimpi. Orang yang pertama, nanti bisa dilihat itu surat Yusuf ayat 30-an, Mas, sampai 40-an itu. Orang yang pertama bilang, saya bermimpi aksirul khamra, aku memerah anggur. Kira-kira takwilnya apa ya? Orang yang kedua bercerita kepada Nabi Yusuf, ya, ahmilu ala ra'si al-khubza fatakulu minhu tayr. Aku membawa di atas kepalaku roti, tapi kemudian ada burung yang mematuk-matuk rotiku. Kira-kira takwilnya apa? Antum tahu kenapa orang tersebut bertanya kepada Nabi Yusuf? Jawabannya di akhir ayat itu. Inna naroka minal muhsinin. Kami bertanya kepada engkau karena kami melihat engkau itu orang yang benar, engkau itu orang yang baik. Jadi kuncinya di sini, Pak. Yang penting kita di atas kebenaran. Mau dicibir kayak apapun, mau dilecehkan seperti apapun, mau diomong yang manas nih kuping, gak ngenak nih hati, sudah yang penting di atas kebenaran. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengarahkan mereka sendiri butuh terhadap kebenaran itu. Meskipun mereka sebelumnya tidak suka kebenaran. Ya, antum bisa pegang ucapan ini. Ada orang nggak suka ngelihat antum sregep ngaji, ya, rajin ke masjid, dibilang sok alim, sok suci. Yang perempuannya menutup aurat, ya, dan lain seterusnya, nggak masalah. Diomong yang enggak. Nanti buktikan di antara mereka ada yang meninggal dunia, datangnya ke antum, suruh ngurus jenazah, ya apa enggak? Ya betul. Datangnya ke antum. Yang perempuan juga datangnya ke mereka untuk ngurus jenazah putri. Udah, biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur.
Yang penting kita di atas kebenaran, dicap orang itu lebih baik dari mereka, yaitu awamun nas, itu sudah modal besar. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dimintai kebutuhan mimpi dua orang itu dengan modal inna naraka minal muhsinin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Lah ini Abul Khaisamah nutup kuping, yang penting berangkat bersama Rasul. Di tengah jalan kepanasan, Mas. Oh, musim panas kan? Ya, musim panas. Kepanasan, akhirnya putar balik. Sudah nih bareng Rasul ini berangkat ke Tabuk, ketemu sehari dua hari, kok panas banget ini. Wah, saya nggak kuat. Akhirnya putar balik, pulang ke rumah. Ya. Pulang ke rumah sama istri disambut, ya, dikasih makanan yang terbaik, ya, dan lain seterusnya. Ketika mau makan, ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ingat, kalau saya makan enak di sini, wis adem, nggak kepanasan di dalam rumah bareng keluarga. Tapi kok yo penak saya daripada Rasul. Harusnya yang bisa merasakan istirahat itu Rasul daripada saya. Tapi kok yo alangkah sedihnya saya kalau nggak bisa menemani berjuangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian nggak jadi makan, Mas. Bilang kepada istrinya, sudah saya nggak jadi makan, siapkan perbekalan, saya akan nyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Itu Abul Khaisamah. Makanya nanti di salah satu tempat istirahat ke Tabuk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat itu Abul Khaisamah baru datang telat. Ya, tapi Rasul memuji beliau. Beliau orang di antara sahabat yang mulia, yang hari itu bukan termasuk orang yang berharta. Beliau berjuang hanya bermodalkan apa? Bermodalkan itu satu mud atau satu sok kurma. Tetapi karena semangat membela Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetap berangkat. Thumma sara bil jaisi hatta wasala ila Tabuk falam yajid fiha jaisan kama balaghahu. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjalan bersama pasukannya sampai wilayah Tabuk. Ini secara ringkesnya. Dan pasukan tersebut tidak mendapati sebuah pertempuran ketika sampai. Artinya kalau bahasa hari ini menang-menang WO, Mas. Apa ya? WO betul ya? TKO apa WO? Ya sing ndi sing bener. Wis sembuh lah saya. Pokoknya menang, urung tanding menang, Mas, gitu aja. Menang sebelum tanding. Ya. Ada footnote yang nomor 2 di sana. Lamma azama Rasul sallallahu alaihi wasallam alal khuruji khallafa aliyan ala ahlil bait. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berniat untuk berangkat ke Tabuk itu, keluar ke Tabuk, Rasul memerintahkan atau memberikan tampuk kepemimpinan kepada Ali, ya, sebagai pengganti Rasul di Madinah. Faqalal munafikun, ya, maka orang-orang munafik berkata, ustusqalahu fatarakahu fasyakali Rasul sallallahu alaihi wasallam masami'a. Nah, Rasulullah meninggalkannya. Rasulullah cuek dengan Ali. Rasulullah sudah enggak respect lagi sama Ali, makanya diminta untuk nunggu Madinah bersama para wanita, bersama para anak-anak. Maka ketika Ali mendengar itu, beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasul, saya pengen ikut jihad aja. Saya itu orang yang kuat, punya tenaga, punya modal untuk jihad." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma tardha an takuna minni bimangzilati Haruna min Musa." Wahai Ali, apa kamu tidak ridho kalau kamu itu di sisiku seperti derajatnya Nabi Harun di sisi Nabi Musa alaihi wassalam. Tsumma a'ta liwa al-jaisi Abu Bakrin. Kemudian Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bendera pasukan kepada Abu Bakar. Wa hadzal i'ta' dalilun ala annaha akhiru ghazwatin lil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka simbolis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera kepada Abu Bakar ini sebagai penunjuk bahwa penggantinya Rasul adalah Abu Bakar. Karena ini peperangan terakhir. Ya, peperangan terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dulu pernah telat sholat bareng Abu Bakar. Rasul ngimami, ya biasanya ngimami nggak ngimami. Nggak ada Rasul, harusnya siapa? Abu Bakar. Nggak ada Abu Bakar juga, siapa? Akhirnya disuruh maju Abdurrahman bin Auf saat itu. Jadi Abdurrahman bin Auf itu satu-satunya sahabat yang ngimami Nabi, Pak. Ya, cuma masalahnya bukannya Nabi nggak ada, Nabi cuma masbuk. Bayangkan itu groginya kayak apa itu, ngimami kemudian Nabi ada di jamaah. Ya, maka itu maju mundur, batalin sholat apa enggak? Masya Allah, ya. Tapi ya berjalan. Rasul pun ridho akan itu. Lebih dahsyat lagi, beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk berceramah. Ya, Mas. Ya, Nabi minta Ibnu Mas'ud ceramah di depan Rasul. Jenengan enggak anyang-anyangan itu. Nabi ada loh. Lah kok kon ceramah. Ya. Ibnu Mas'ud ya jelas pekewo banget gitu. Super pekewo itu. Tapi Rasul terus bilang, "Ayo. Ya. Katakanlah apapun yang kamu ucapkan, katakanlah. Itu ada Nabi, ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat." Ya. Maka Abdullah ibnu Mas'ud akhirnya kepeksa diwanek-wanek nih, Mas. Maju di hadapan Rasul, ceramahnya singkat, padat, mentes. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul. Wassalamualaikum. Itu ada riwayatnya kan? Ya, Masya Allah. Betul, ceramah, tapi ceramahnya singkat itu, Pak. Raditu billahi rabb, aku ridho Allah Rabbku, ilahku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Kemudian pergi duduk lagi. Masalahnya bukan kendele Abdullah ibnu Mas'ud. Catatan para ulama adalah ucapan Rasul habis itu. Rasul berkata, raditu bima radiya bihi Ibnu Mas'ud. Aku ridho sebagaimana yang diridhoi oleh Abdullah bin Mas'ud. Berarti kan ini sahabat yang mendapat keridhaan Nabi. Mau cari apa lagi terus itu? Ya kan? Itu kemuliaan beliau diantaranya seperti itu. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kita lanjutkan terkait dengan takhalluful munafikin. Membangkangnya orang-orang munafik. Lamma ta'ahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam lil khuruj qala qaumun minal munafikin li ba'dihim la takhruju fil harri fa anzalallahu fihim wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan untuk keluar, ya, beliau sudah menyiapkan pasukan, maka orang-orang munafik, ya, dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul berkata di antara mereka, jangan keluar di musim panas. Ya, jangan berperang di musim panas. La tanfiru fil harri. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala meminta orang-orang yang beriman untuk menjawab sebagaimana firman Allah, "Qul naru jahannam asyaddu harra." Ya, katakan kepada orang-orang munafik itu, ya, bahwasanya neraka jahanam lebih panas dari musim panas hari ini. Ini termasuk setan dari kalangan manusia, Mas. Dan perlu kita ambil hikmah
di dalam kitab Bada'iul Fawaid Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, itu ada beberapa langkah syaitan. Ya, Imam Ibnul Qayyim mengajari kita supaya kita tahu, oh ini termasuk langkah setan ternyata. Oh ini termasuk hembusan godaan setan. Jadi kalau kita bisa tahu, ya, kita bisa memahami, kita bisa selamat dari itu semuanya. Dan langkah yang pertama dari setan itu mesti mengajak kepada asyirku wal kufru. Mengajak kepada syirik dan kekufuran. Itu jelas itu. Mau yang gede, mau yang kecil, tapi sama-sama syirik. Mau yang kufur mengeluarkan dari Islam, mau yang kufur kecil, tapi sama-sama kufur masalahnya. Nah, ini bagi orang-orang yang ngaji juga jarang, ibadah juga jarang, maka mudah sekali untuk dibelokkan ke sini. Dan hati-hati, ya, karena kalau orang tanpa ilmu ini bisa dipermanis dengan berbagai macam istilah, kearifan lokal, adat leluhur, budaya. Padahal pada hakikatnya di situ ada beberapa perilaku kemusyrikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memotret di dalam Al-Qur'an, kalau kita ini berjuang di atas tauhid, membasmi kesyirikan, lafadznya adalah qital. Apa itu? Perang. Wa qatilu awliya asyaiton. Perangilah wali-wali setan. Bicara tauhid, lawannya syirik, itu mesti nggak mungkin nggak perang, Mas. Minim dimusuhi. Ya, karena buktinya para nabi, para rasul dakwahnya apa? Tauhid, mereka dimusuhi. Jadi kalau hari ini kita bicara tauhid, ya kok nggak dimusuhi, itu aneh berarti. Ya, karena sunnahnya para nabi mesti dimusuhi. Antum dakwah apa aja lah. Kata Ikrimah, saya bilang Ikrimah, Ikrimah itu kan berarti masih dekat sekali sama Rasul kan, masih zaman sahabat, banyak nanti tabiin. Ikrimah itu cerita sendiri, bukan saya yang cerita, Ikrimah yang cerita, saya hanya nukilkan saja. Kata Ikrimah, dulu yang namanya setan dari bangsa jin atau bangsa jin secara umum itu takut dengan manusia. Takut dengan manusia. Alasannya apa? Karena manusia lebih mulia secara ciptaan dan lain seterusnya. Jin itu tahu, Mas, kalau manusia lebih baik dari mereka, lebih sempurna ciptaan Allah dibandingkan mereka. Makanya mereka takut. Mereka sungkan dengan manusia. Sampai suatu ketika, kata Ikrimah, manusia itu melewati daerah-daerah yang disinyalir angker, wingit. Kemudian manusia itu minta izin kepada Simbau Rekso wilayah tersebut. Kalau saya boleh ngasih contoh ya, nun sewu mbah numpang lewat, nah gitu Mas. Ya. Kalau nggak pakai omongan yo nganggo bel ora apa-apa lah. Dindin, Mbah mung lewat. Mboten sah jahil ya. Ada nggak kira-kira? Zaman kapan itu? Ikrimah loh. Zaman Ikrimah loh cerita itu. Ya, itu zaman Ikrimah. Ya'udzuna birijalim minal insi itu. Ya. Ya'udzuna birijalim minal jinni. Jadi sebagian manusia mereka minta perlindungan diri dari bangsa jin supaya mereka selamat untuk melewati wilayah tersebut. Ya. Lah kok kemudian bangsa jin yo kaget ki. Lho ki piye to? Menungso kok malah njaluk tulung ning awake dhewe lho. Wah, akhirnya tambah kemaki wong sifat dasar mereka sombong. Ya, sombong mereka. Akhirnya dengan izin Allah jadi ujian untuk manusia. Mereka bikin makar, dibikin musibah, dibikin bala. Dengan izin Allah terjadi itu. Kemudian manusia kalau pengen selamat harus memenuhi persyaratan dari mereka.
Sembelih ini, sembelih itu, sajen ini, ubur rampe itu, tumbal ini, tumbal itu. Dan disetujui oleh manusia. Itu ceritanya Ikrimah. Seperti itu. Hari ini masih ada. Nah, itu masalahnya. Antum kalau ketemu orang yang nyauri kembang neng perapatan itu, Mas. Ya, antum dakwai dengan baik, ya, dengan akhlak, kemudian sadar ini, taubat, ya, mau merubah diri, mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulunya setiap malam jemaah nyauri kembang neng perapatan itu, ya, niatnya biar gak. Ini kalau kepercayaan yang lain kita nggak ikut-ikutan loh ya. Ini yang kita luruskan kaum muslimin yang berlaku seperti ini. Ya, antum dapat orang seperti itu mau sadar, alhamdulillah. Tapi jangan senang dulu. Itu seneng perapatan ini gak terima, Mas. Ya, gak terima. Itu bakal ada ujian atas izin Allah. Allah sedang menguji memang. Ya, malam jemaah sesok gak nyauri kembang, delengen enek tabrakan. Tenan gue. Mbok kuwi tabrakan tunggal, mbok tabrakan beruntun. Beneran ya, ada musibah. Karena itu ujian, diuji pasti oleh Allah. Maka orang-orang yang tahu akan ujian ini, mereka akan kokoh, tambah kokoh imannya. Tahu ini, oh ini lagi diuji nih. Ya, kemarin baru belajar tauhid, berarti ini ujian. Cuma bagi orang-orang yang kena godaan setan nomor 1 tadi, nggak punya iman, nggak tahu bagaimana bertauhid, mereka orang-orang yang kemudian beralok-alok, yoto tenan, wong kembang lho kur pirang ewu ngono, kok nyauri wae kok ora gelem. Ya apa enggak? Ya, itu jelas, ini dakwah Rasul kok. Ini dakwah Rasul. Mesti ada ujiannya, Mas, pasti. Ya. Hamin 4 wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan sampai juga. Rasul mengulang kembali dakwahnya selama 22 tahun. Diulangi lagi dakwah yang di Mekah. Dakwah awal-awal hijrah. Beliau sampaikan kurang dari 5 hari beliau wafat. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka membangun kuburan-kuburan nabi-nabi mereka, orang-orang soleh di antara mereka jadi apa? Tempat ibadah, masjid-masjid. Itu Rasul tahu umatnya mesti luput masalahnya. Dan tenan toh, luput juga akhirnya. Dan yang membangun masjid di kuburan-kuburan lebih mengkhawatirkan, lebih bikin kita ngelus dodo, Mas. Orang-orang yang mengklaim dzurriat Nabi, keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa enggak tambah ngeri itu? Ya, lawang Nabi sudah mewanti-wanti untuk tidak membangun masjid di atas kuburan. Lagi sing ngaku anak putune jari ini, keturunan Hasan, keturunan Husain, malah membangun kuburan di masjid-masjid mereka. Maka benar sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aman. Ini orang yang punya tauhid aman, Mas. Ya, yang nggak punya tauhid, nah sudah. Setan langsung ungkang-ungkang sikil itu, Mas. Ketawa, ketiwi, bubrah kabeh. Gagal nomor 1, naik nomor 2. Apa itu? Minasyarri min a'malil bid'ah. Yaitu keburukan yang dihembuskan oleh setan, ya, dari perkara-perkara ibadah yang tidak ada contohnya. Setan nggak langsung ngajak dosa besar. Mas mendemo, Mas. Yo, ya orang tahu, Mas. Orang sholat, orang kajian masuk dikon mendem, tahu itu dosa. Mas zina aja, Mas. Mas ayo maling, Mas. Oh, itu nggak perlu dalil. Itu hanya hati nurani aja kita nolak. Tapi setan tahu ini orang sudah sergap ke masjid, ini orang sudah sergap ibadah. Cuma setan tahu, tapi jarang punya ilmu, jarang nuntut ilmu. Maka digoda dengan apa?
Amalan-amalan yang seakan-akan itu ibadah, padahal itu tidak pernah ada contohnya dari Rasulullah SAW. Nomor 2 ini sukses juga setan, Mas. Ya bangga. Iya, berhasil itu. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, fahiya dzanbun la yutabulahu. Karena ini termasuk dosa yang pelakunya berpotensi tidak mau bertobat. Kenapa? Merasa di atas kebenaran. Rasul sudah ngajarkan, ayo sholat wajib ki ping 5 waktu. Sholat sunnah diajarkan, mulai dari malamnya ada qiyamul lail, tahajud, witir. Siangnya ada duha, sholat sunnah rawatib, ada yang babis wudhu, ada sholat istikharah, macam-macam. Masih ada yang ngerasa kurang, Mas. Bikin sholat anyar, sholat rogoib, sholat rebu wekasan. Loh, Rasul tahu rebu wekasan loh dari mana? Rasul juga nggak tahu. Rasul tuh buatan sumerep yang namanya Nabi Muhammad tuh kliwon, legi, paing itu nggak tahu. Nah kok ada sholat rebu wekasan? Lah ini orang yang melaksanakan sholat ini jenengan luruskan, nggak langsung sadar. Loh Mas, aku kan sholat kan ibadah, gitu. Angel, Mas. Ini setan aslinya. Nah, malaikat Jibril turun dari langit ke-7 mengajarkan Nabi Muhammad untuk diajarkan kepada umatnya bagaimana mengucapkan salam, bagaimana mengucapkan sholawat kepada Rasul. Rasul sampaikan sampai di kita itu ada riwayatnya, sholawat sebagaimana tahiyat kita Ibrahimiyah. Ada yang paling ringkes, pendek, berpahala lagi. Setiap diucapkan nama Nabi, kita berselawat sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian kita ada yang merasa kurang, gawe solawat dewe, solawat Badr, solawat Nariyah, solawat Badrotim, Al-Madad, Alaidrus, apalagi itu. Dengan alunan musik tambah lagi solawat versi koplo, keroncong, dangdut, apa meneh, Mas? Ini kalau kita luruskan, nggak semuanya langsung mau sadar. Loh Mas, aku solawat ke ibadah, ya kan? Kenapa? Karena mereka merasa di atas kebenaran. Ini setan, godaan nomor 2 ini. Ya. Puasa Rasul ngajarkan wajibnya Ramadan. Sunnahnya tahunan ada Arafah, Muharram. Ya. Bulanannya ada Ayyamul Bid, pekanan ada Senin Kemis. Ya, mau ngikuti Nabi Dawud ya boleh, puasa sehari buka sehari. Dirasa masih kurang. Gawe poso dhewe, mutih, ngerawat, poso wetone dhewe, wetone dulure, bojone, wis wetone sak RT ya begitu posone. Nah ini dari mana terus? Ya, tapi ini kalau diluruskan nggak semuanya langsung mau sadar. Kenapa? Karena merasa di atas kebenaran. Padahal itu semuanya godaan setan. Nah, ini baru langkah yang kedua, baru nanti langkah yang ketiga. Ya, setan tahu ini orang ini sudah mulai nuntut ilmu ini. Nomor 1 mesti gagal, nomor 2 juga tahu ini. Makanya baru dihembuskan untuk melakukan dosa-dosa besar. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan azan Isya. Barakallahu fikum. Ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan untuk mengambil hikmah dari ucapan atau pelajaran dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwasanya langkah yang ketiga setan menggembosi kita dengan dosa-dosa besar. Dosa besar tentunya ada kriteria, ada sifat-sifatnya. Yang pada hakikatnya dosa besar itu adalah yang di sana ada ancaman. Ada kabar tentang siksa neraka. Ya. Contohnya antum buang air enggak cebok, Mas. Dosa kecil apa dosa besar itu? Dosa besar karena ada ancaman azab kubur.
durhaka kepada orang tua, makan makanan yang Allah haramkan, ya. Dan ini yang berhasil dari iblis untuk bapak kita, Adam alaihissalam. Kan nggak mungkin iblis goda dengan kekufuran Nabi Adam, kan nggak mungkin. Jelas mesti aman Nabi Adam. Digoda dengan amalan bid'ah, wong syariat belum ada, belum banyak, ya, belum ada umat. Maka setan menggoda Nabi Adam dengan yang ketiga ini, Mas, untuk melanggar perintah Allah. Ini dosa besar. Lah ini yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, pada tema Tabuk ini orang munafik menggembosi kaum muslimin dengan mereka tidak mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dosa besar. Ya, Rasul itu minta mereka berjihad, ya, tapi diminta nggak berangkat jihad. Maka dulu ini, makanya tuh fungsi kita belajar sirah, Mas, itu biar tahu ayat-ayat yang di situ ada sirahnya, kita paham. Abu Hurairah dulu itu sempat meluruskan tabiin salah ketika memaknai wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian memasukkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Saat itu sebagian tabi'in menafsirkan ketika ada jihad, ada perang, itu kemudian sebagian kaum muslimin berjuang, pantang mundur, pantang menyerah, maju terus dengan skill pedangnya, dengan skill tombaknya. Maka kemudian di antara mereka ada yang berteriak, jangan seperti itu, perang itu bunuh diri. Bayangkan, Mas, perang semangat ini, tapi dengan kemampuannya, dengan skillnya, orang terus ini tuh orang gak senjata, lah itu enggak gitu. Ini perang dia, terus berjuang. Tapi dibilang jangan gitu, itu bunuh diri. Nah, Abu Hurairah kemudian meluruskan, kalian memahami ayat kok gitu? Ya, nazalna fina, ayat itu turun di kami. Wa indanal yaum as-sa'a, ya, khuluqina. Ayat itu turun di antara kami saat akhlak kami sedang buruk. Akhlak kami, padahal Abu Hurairah itu siapa? Sahabat. Akhlak apa yang dimaksud? Hubbud dunya, cinta dunia. Makanya kalau ulama-ulama zaman dulu, ulama klasik itu kaidahnya kan, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Ya, jadi cinta dunia adalah induk dari semua keburukan. Cuma ya ini harus di breakdown juga, ya, bukan kemudian kita nggak boleh ngambil dunia, tapi ini kalau kita sudah termotivasi sampai mengalahkan akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan, ayat itu turun wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Ya, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Saat kami ini sedang senang-senangnya dengan dunia, dinar dirham ada di antara kita, maka ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kita untuk berjuang, kita mulai loyo, Mas, karena sudah kepincut dunia. Itu tafsiran dari Abu Hurairah. Beliau ngasih contoh langsung dari sisi sejarah. Orang munafik sedang berada di posisi ini, menggerogoti kaum muslimin dengan dosa besar supaya kaum muslimin menjauhi perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bilang, la yadkhulul jannata namam, wa fi riwayah qattat, tidak masuk surga orang yang suka ngadu domba. Nah, saya nggak bicara orang-orang yang nggak ngaji, Mas, enggak. Saya bicara kepada saudara-saudara kita sekalian ini yang sudah mulai ngaji,
Bahkan sudah punya satu dai, satu ustadz ya, yang dia ngefan bahasanya. Ya, pokoknya apa kata ustadz ini itu yang diikuti. Ada ustadz yang lain dalam satu manhaj, akidahnya sama, manhajnya sama, sama-sama ahlus sunnah wal jamaah, sama-sama berada di atas manhaj salafiyin. Tapi ya ada satu perselisihan dengan ustadz yang digandrunginya dalam masalah cabang ilmu. Nah ini karena sudah ada dunia sosmed, dia punya skill ngedit video, diambil itu video ustadznya, di-cut ya tema ini. Ustadz yang nggak cocok sama dirinya itu, diambil videonya, di-cut juga. Tempok nih mas, hati-hati mas, masuk dalam hadis ini. La yadkhulul jannata namam wa fi riwayah qattat. Itu di antara kita ada yang mengadu domba. Ya, di antara ijtihad para asatid. Ya. Masih di atas ilmu mereka berargumen. Lah kita ilmu yokur ngeprok nih pakai video itu dong mas. Nah, ini penyakit. Ya, penyakit di antara para tulabul ilmi itu seperti ini. Itu padahal masuk dosa besar. Lah kalau ini kita aman, dan alhamdulillah kita berusaha untuk aman, baru masuk yang keempat, yaitu dosa-dosa kecil diperintah sama setan. Padahal dosa kecil itu kan remeh mas. Istighfar aja udah hilang itu mas. Ya, antum astaghfirullah itu hilang. Atau wa'ad bi'il hasanata tamhuha. Antum ikuti dengan kebaikan, dosa itu udah terhapus. Antum memperbanyak salat sunnah, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Antum berbuat baik, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Tapi tolong jangan lihat besar kecilnya, lihatlah bagian depannya dosa, itu aja. Kepada siapa kita bermaksiat, sebagaimana ucapannya Abdullah ibnu Mubarak. Ya, seperti wedang panas, antum damu, itu mas. Ya, kalau pengen dang adem yo cedak nih kipas ini mas. Ben adem dewi. Dan damu wedang panas itu bagian dari dosa kecil. Antum pakai sendal satu tok kiwotok kaya dolanan engklek itu, ya kan? Itu bagian dari dosa kecil. Ke toilet masuknya malah sikil tengen se, nang masjid malah mlebu sikil kiwose. Ya. Itu sebetulnya antum istighfar aja udah hilang. Tapi jangan dilestarikan karena dosa kecil lek diwet-wet yo jadi dosa besar juga. Kalau ini aman, sukses kita, maka setan masuk ke langkah berikutnya, insighalu bil mubahat, disibukkan dengan perkara yang mubah. Ya, yang mubah, jenis mubah ki yo ora enek pahala, ora enek dosane, Mas. Kita makan, minum, itu kan perkara mubah. Tapi orang beriman cerdas. Gimana caranya bisa jadi ibadah? Makanya diniatkan untuk ibadah. Makan supaya kuat, sholatnya kuat, ngajinya. Tapi hari ini dipoles sama setan. Perkara mubah jadi over, disibukkan. Perkoromangan loh mas. Goro-goro golek kuliner sing lagi viral, 2 jam yo dinteni loh mas. Tetek antri golek panganan 2 jam yo dinteni yo gelem loh mas. Ada apa enggak hari ini? Itu godaan setan. Loh ini ngaji untuk pirang juz mas 2 jam itu mas. Ya, ngaji dapat berapa juz itu? Hobi kalau nggak melanggar syariat itu mubah mas. Antum mancing itu yo nggak apa-apa, mubah aja. Mancing Buddha subuh bali maghrib mas. Ya, bayangkan antum itu 5 hari ada yang kerja atau 6 hari ada yang kerja. Itu setengah hari sudah meninggalkan anak, istri, keluarga. Ketemu weekend, liburan, itu kalau bermain-main dengan anak itu malah ibadah itu. Ya, itu kalau ngobrol sama istri malah ibadah. Ini ditinggal mancing.
Ya, lek budal subuh bali jam 09.00 bar kuwi dolanan be anak-anak, ndak apa-apa, Mas. Lek budal subuh bali maghrib lho, Mas. Masya Allah, ngeluwi wayahe kerja, wong kerja sore wis bar. Iki malah maghrib, itu godaan setan itu. Ya, apa sajalah yang mubah-mubah itu jangan over. Jangan over. Yang terakhir, yang keenam, itu pamungkasnya setan yaitu dengan ibadah mafdhulah. Ibadah mafdhulah. Apa itu ibadah mafdhulah? Ibadah mafdhulah itu ibadah yang sama-sama punya kemuliaan. Cuma kalau ditempuk nih dalam satu waktu itu bukan kemuliaan, itu godaan setan. Contohnya, saya ngasih contoh biasanya Jumatan wae, Mas. Jumatan itu kan khotibnya, ya mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, saya nggak nyinggung ya. Kadang ada sebagian kaum muslimin itu khotibnya, saya ketemu khotib sing sepuh, suarane Senin Kemis, mikrofon masjid bobrok. Itu ujian bagi jamaah Jumat. Betul itu ujian itu. Ya, itu jamaah yang di bawah dirungokne ora pokro, gak dirungokne Jumatan. Iya itu, Mas. Akhirnya punya inisiatif lain. Wis daripada gak jelas tak rungokne khotibe, aku tak nyambi moco Al-Kahfi. Nah, baca Al-Kahfi mulia apa enggak, Mas? Mulia, Quran mulia itu, Mas. Antum baca di malam Jumat, hari Jumat, sebelum atau sesudah Jumatan, itu jadi ibadah. Tapi yang saya maksud itu khotib khutbah antum ngaji, itu setan aslinya, itu bukan Quran ya. Ya, itu godaan setan. Zikir juga, wah khotibnya nggak jelas, wis tak zikir bae lah, subhanallah, alhamdulillah. Itu bukan ibadah zikir, itu godaan setan. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban kita selaku jamaah Jumat selain mendengarkan khutbah. Jadi kalau yang lainnya ibadah, itu godaan setan. Apa meneh dolanan HP wis ora masuk blas iki. Gak masuk blas wis. Wong sing Quran wae kita luruskan, sing ngaji, sing zikir kita luruskan. Apa meneh khutbah buka Lazada, wis jelas sih. Enggak jelas itu wis. Itu udah kursus mbek setan kalau itu. Ramadan sebentar lagi. Taraweh mamanya. Biasanya hafal jamaah iki, imam iki bar Fatihah iki surate dawa iki. Tak enteni rukuk wae lah. Kan yo entuk sak rakaat. Nah, makanya ngenteni rakaat rukuknya bersama imam itu enggak gojek enggak, Mas. Sendenan ngaji. Ya, ngaji, zikir. Mulia apa enggak? Mulia, Mas. Cuma masalahnya sekarang tempuk dengan kewajiban makmum itu ngapain? Ngikuti imam. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lainnya itu godaan setan ya. Dan banyak kaum muslimin yang jatuh di posisi ini. Kajian gini. Ya. Kajian ada yang dolanan HP. HP-nya tapi yang enggak haram, yaitu tadi mungkin buka Tokopedia, buka Shopee, ya kan? Buka Shopee enggak haram sebetulnya, cuma itu godaan setan sebetulnya. Karena ada kemuliaan yang lebih daripada itu, fokus kepada ilmu. Kita ini semuanya mesti, Mas, melewati 6 ini, Mas. Pasti. Oh enggak, ini 6 ini kok caranya setan. Cuma dengan kita mengilmui, kita sadar kita ini sedang di nomor berapa. Ya. Dengan kita tahu ini 6 langkah setan ini, tahu kemudian oh saya lagi digoda nomor 4. Oh saya lagi digoda nomor 3. Oh saya digoda nomor 5. Ya, makanya kemudian kita tahu, oh cepat sadar, cepat berubah, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya lingkup kita hanya ini aja. Ini terkait dengan gerakan munafikin untuk menggembosi kaum muslimin di perang Tabuk. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.